awal berupa iman, kemudian setelah itu ilmu, dan diteruskan. Nah, bagaimana membuat peta jalan hidup untuk memilih apapun yang bisa kita pilih sesuai dengan petunjuknya? Maka rumusnya keluarkan semua kata Bani Adam yang terdapat dalam Al-Quran. Kita sudah hitung itu, ya, setidaknya berjumlah 7 bagian, ya, 7 kata disebutkan dalam Al-Quran di beberapa surah yang berbeda. 5 menggunakan ya Bani Adam, 2 tidak menggunakan ya, tapi hanya menggunakan Bani Adam. Terdapat di surah Al-A'raf 5 kali disebutkan, ayat 26, 27, 31, 35 dan 172. Di surah Al-Isra di ayat ke-70 dan surah Yasin di ayat ke-60. Nah, di pertemuan yang lalu kita sudah mengambil 4, ya kan? Baik, membahasnya dari surah apa dan ayat berapa dulu? Saya ingat Al-A'raf 172. Jadi sebelum berkehidupan, memulai aktivitas sebagai khalifah di muka bumi dengan 3 misi tadi, sebelum terlahir Allah sudah mengingatkan mengambil komitmen, ya, yang diberikan bekal iman dulu. Ingat itu, ya. Jadi nanti apapun yang dilakukan dalam kehidupan kita itu di muka bumi, tugasnya apapun, maka kalau ingin mudah, ingin lancar, ya, harus diawali dengan iman. Kan belajar pakai iman. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, ya kan? Kemudian bekerja pakai iman. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kalau kita mulai semua dengan iman, maksudnya menyambungkan, mengoneksikan diri kita dengan Allah, maka oleh Allah akan dibuka semua akses kemudahan-kemudahan dalam berkehidupan. Nah, nanti pembuktian iman itu lahirnya perbuatan yang dinilai benar oleh Allah, dinilai baik. Semua perbuatan yang dinilai baik disebut soleh, amal soleh namanya. Amal itu perbuatan. Kalau Allah nilai itu baik, benar, disifati dengan soleh. Kapan amal menjadi soleh? Kalau pakai iman. Ya, karena itu konsepnya jelas disampaikan dalam Al-Quran. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat. Dan kita sudah bahas di pertemuan lalu, setelah kita akan memulai dengan iman itu, maka yang pertama dilakukan bangun konektivitas dengan Allah. Makanya dalam bentuknya apa? Ya, dalam bentuk ibadah pertama yang menyambungkan kita dengan Allah berupa salat. Jadi sebelum memulai aktivitas duniawi kita, bangun dulu hubungan dengan Allah. Nah, iman itu mengoneksikan kita dengan Allah. Bagaimana mengaktifkan sinyal iman? Kan harus aktif. Antum punya handphone, ada sinyalnya, tapi nggak diaktifkan, handphone nggak dinyalain, turn on, nggak dinyalakan. Bisa nggak dipakai untuk komunikasi? Tidak. Nah, cara menyalakan iman itu, ya, mengoneksikan dengan Allah. Itu nanti ada panggilannya panggilan iman. Itulah yang di ayat 31. Jadi dari ayat 172 ke ayat 31, ya kan? Dari Bani Adam ke ya Bani Adam, komitmennya Bani Adam. Wa idh akhadha rabbuka mim bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Nah, itu komitmen keimanan, syahadat, persaksian. Setelah itu diaktifkan sinyal imannya, ya, lewat ayat ke-31. Ya Bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Cara menerjemahkan yang paling nyamannya, hei semua anak cucu Adam, kalau ada panggilan dari masjid, segera respon, kenakan pakaian terbaikmu. Tuh, menghadap Allah tuh begitu, harus pantas. Ya, kan kita pengen kasyaf, dibuka segala kemudahan, akses. Nah, karena itu ketika menghadap Allah, berpenampilan yang baik. Ya, baik penampilan itu penampilan fisikal, pakai baju yang bagus, terus komunikasi juga ditata. Ya, Anda bertemu dengan orang-orang makhluk loh di muka bumi, dengan kiai, dengan ustadz, dengan pimpinan perusahaan, dengan tokoh, kan pakai baju bagus, ya kan? Terus kata-katanya diatur kan, supaya lancar, supaya tidak tersinggung. Ini menghadap, menemui pencipta segalanya, Tuhan kita yang hak. Nah, maka harus lebih bagus daripada bertemu dengan manusia. Ini kan penciptanya, Khaliq. Nah, itu kalau pengen dibuka oleh Allah harus begitu. Makanya ulama-ulama kita itu kalau mau menyembah Allah itu Masya Allah. Jadi ada
salah satu ulama di Indonesia itu, kalau makan pun makan itu penampilan dijaga. Ya, nggak pernah makan misalnya pakai pakaian yang kurang layak atau aurat terbuka. Itu makan saja. Kalaupun pakai kaos, kaosnya layak. Kalaupun nggak pakai peci, disisir rambutnya rapi. Muridnya bertanya kemudian, mengklarifikasi. Ya kenapa katanya? Ya kiai gitu kan, harus seperti itu gitu yang dilakukan. Ingin belajar. Ya kata beliau, saya bukan mengagungkan makanan, ya bukan mengkultuskan makanan, ya bukan. Tapi mengagungkan pemberi rizki. Itu. Mensyukuri. Saya sedang bersyukur kepada Allah karena sedang diberi makan sekarang. Jadi cara mensyukurinya itu dengan menggunakan pakaian yang pantas untuk mensyukuri nikmat Allah. Wah itu susah memang memahami seperti itu. Harus sampai ke taraf ilmu hikmah. Ya kalau sudah mendapatkan hikmah itu, semua yang kita hadapi itu semuanya kita merasakan anugerah Allah. Jelas ya? Nah, karena itu panggilannya panggilan iman. Dari masjid itu kan ada panggilan kan? Ya kan? Sampai ke telinga kita kan? Telinga bahasa Arabnya disebut udhun. Jamaknya adzan. Adzan kan dari masjid. Adzan itu kan sifatnya panggilan kan? Terus disebutkan nama siapa di situ? Allah. Nah, nama Allah ketika disebutkan itu sedang mengkoneksikan iman, di turn on, diaktifkan iman kita lewat suara itu. Dipijit tuh. Tek. Nyala enggak? Nah, kalau nyala ada getaran di hati. Nah, itu bukan ilmu otak-atik, itu dari Quran surah ke-8 ayat kedua. Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Insan beriman itu kalau sudah ada imannya, ya diceknya gampang, diaktifkannya gampang. Jika disebutkan nama Allah, ada konfirmasi getaran dalam hatinya. Wajilat qulubuhum, ada getaran di hatinya, di kolbunya. Kan iman tempatnya di kolbu. Karena itu kalau sudah punya iman, dengar adzan beda responnya. Allahu Akbar, nyala. Nah, ya kan? Nyala imannya. Ya Allah sudah adzan. Nanti semakin kuat, belum dipanggil sudah nyala, sudah siap-siap. Tapi kalau belum punya iman, nggak akan pengaruh suara adzan tuh. Ini suara apa sih gitu? Hah? Karena belum ada koneksinya. Nah nanti tergantung ini sekuat apa itu iman yang sudah diaktifkan itu. Beda-beda. Antum kan kalau nyalain handphone, ya kan? Sinyalnya bisa beda-beda kan? Hah? Ada yang sinyalnya kuat, ada yang sinyalnya biasa-biasa, ada yang sinyalnya lemah. Kalau sinyal lemah, komunikasinya lancar nggak? Nggak kan? Naik turun kan? Ya kan? Sinyalnya kuat, cepat kan? Jelas komunikasinya, terang. Nah itu begitu. Orang-orang yang imannya itu kuat, nah ini, ya dipanggil itu bukan sekedar datang, tapi dia mempersiapkan dengan penampilan yang layak. Itu. Kenapa? Hah? Kenapa? Karena alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Itu Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 46. Karena mereka merasa akan menghadap Rabbnya. Karena merasa menghadap Rabbnya yang paling agung itu, maka diperbaiki penampilan, dibagusin. Nah, itu membuka akses. Ya. Gini. Kalian datang ke orang tua dengan penampilan yang bagus, harum gitu. Orang tua senang nggak? Kata-kata sopan, senang nggak? Senang. Dipeluk, dicium, didoain walaupun belum diminta. Kadang-kadang dikasih uang saku. Gitu ya. Allah itu punya sifat Rahman dan Rahim. Kita datang dengan menghamba, tapi memuliakan diri kita dengan penampilan terbaik untuk mengagungkan Allah. Allah senang. Gitu ya. Nah, kalau Allah senang, semua dibuka. Makanya cara kita meningkatkan semua nilai-nilai aplikasi iman itu kan ujungnya disebut takwa. Kalau sudah takwa, kan diakumulasikan, takwa itu kan bentuknya itu refleksi dari iman. Pancaran iman itu takwa. Ya, bentuknya kan amal soleh kumpulannya. Salat, infak, puasa, zakat itu dari iman semua. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kalau dikumpulkan semuanya jadi takwa nanti. Ya, makanya takwa itu kan selalu melekat ya dengan amal soleh kan. Puasa ujungnya takwa la'allakum
tattaqun. Yang tadi itu yang kita sholat, kita infak, dibukanya dengan takwa. Hudal lil muttaqin. Kalau sudah takwa, akses dibuka. Iman ketemu takwa, dibuka langit dan bumi. Apapun yang mau kita dapatkan, Allah buka. Itu yang surat Al-A'raf itu, ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal, dibuka pintu langit bumi. Jadi beraktivitas di bumi dibuka, akses ke langit cepat. Ya, itu gambaran kalau kita berdoa itu cepat dikabulkan, itu kan? Kalau kita beraktivitas dimudahkan, dibuka. Mau ilmu pakai takwa, percepatan. Quran surah kedua akhir ayat 282, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Punya masalah cepat diselesaikan. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Makhraja kan? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ingin bahagia, takwa. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tuh. Itu aksesnya. Nah, untuk mempraktekkan itu semua amal soleh, setelah kita pengen meningkatkan iman, pengen punya akses takwa, kan mesti ada contoh kan yang mengajarkan. Maka masuklah kepada ayat yang ketiga. Kemarin kita bahas kan? Apa ayat selanjutnya? Ayat 35 tentang Rasul kan? Ya bani Adam imma yatiyannakum rusul. Makanya kalau pengen sholat, lihat Rasul contohkan. Ya kan? Jelas ya? Mau zakat, lihat keterangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ukuran-ukurannya. Mau haji, mau puasa, pasti ada ketentuan. Nah, indahnya dalam Islam tidak ada satu pun aktivitas kecuali Rasul memberikan petunjuk, mengajarkan, bahkan menyontohkan. Gitu. Itulah di Islam itu lengkap semua, koneksinya tersambung semua. Makanya nggak mungkin ini buatan manusia, sekali lagi. Ya, ini pasti Allah yang berikan, yang punya segalanya. Nah, kemudian setelah kita siap, bikin petanya itu, mau ngerjain apa, yang kemarin kan ini, terakhir ya, yang kita bahas itu, dari mulai ibadah sampai ke muamalah. Setelah itu apa? Setelah itu, mesti waspada, pelajari tantangannya. Nah, kalau mau ke sini kan lihat jalan, ya kan? Nah, kan ketahuan kan? Kalau lihat map itu ada merah kan, terus ada laporan kan, ya kan? Kalau nggak tahu di jalannya itu ada lubangnya, ya kan? Macetnya parah gitu, terjebak kan di situ. Kalau nggak tahu licin bisa terperosok, apalagi jalannya malam, ya kan? Maka apa yang harus dilakukan? Mesti tahu selain penunaiannya, ya kan? Juga tahu medannya. Selain tahu bagusnya, tahu juga tantangan-tantangannya. Ya, maka di Islam tuh mengajarkan seperti itu. Makanya kalau mau kemanapun dipelajari dengan baik. Mau bekerja juga begitu. Mau bisnis pelajari resikonya apa, tantangannya apa. Belajar juga begitu, harus tahu ke kampus mana ada apa aja. Kira-kira tantangan yang dihadapi akan apa saja. Itu. Mau belajar mata pelajaran apapun, lihat tantangannya apa. Itu lengkap di Islam itu. Mau berumah tangga juga dijelaskan. Ini masalah yang mungkin lahir. Enaknya di Islam itu kita belum alami, sudah diberikan petunjuknya. Coba di rumah tangga, begitu akan menikah, jangan nanti kalian pas menikah baru belajar. Sebelum nikah belajar. Sudah ada ayat-ayatnya. Tugas laki-laki apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dihim wa bima anfaqu min amwalihim. Setelah itu tugas perempuan, fas-salihatu qanitatun hafizatu lil ghaibi bima hafizallah. Setelah itu diungkap, ini kemungkinan ada masalah-masalah yang terjadi di rumah tangga. Ini loh diantara masalahnya. Teruskan. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna. Kemudian wahjuruhunna. Kemudian fil madaji wadribuhunna. Itu urutan-urutannya. Ini kemungkinan akan ada salah komunikasi, gitu. Ya kan? Kemungkinan akan diem-dieman. Tuh. Kemungkinan, awas hati-hati, ada kontak fisik tuh. Kalau ada kontak fisik, mana yang ditoleransi, harus seperti apa? Jangan sampai menyakiti. Ya, kemungkinan ada yang nggak selesai masalahnya di antara suami istri, mesti ada pihak-pihak lain yang memberikan solusi. Siapa yang harus dipilih? Ayat nanti 35-nya. Fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahli. Ada lengkap semua. Di Islam tuh indah, lengkap. Ya. Ya, balik lagi. Nah, maka disampaikan setelah ada petunjuk dari Rasul,
dijelaskan kepada kita ada tantangan nanti yang akan mengganggu. Jangan dikira diminta sholat, Rasul contohkan, kita kerjakan lancar begitu aja. Tidak, akan ada pengganggu. Dan sudah mendeklar kepada Allah dia akan mengganggu. Ya, maka di situ diingatkan. Pindah lagi yang keempatnya Bani Adamnya. Surat apa ayat berapa? 7 ayat 27. Apa bunyinya? Ya Bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Disebutkan setan. Di setiap amal baik pasti akan ada setannya yang mengganggu kita supaya tidak menunaikan kebaikan itu. Di setiap ada yang soleh akan selalu ada godaan potensi untuk salah. Ingat itu ya. Nah, boleh bikin status. Di setiap amal soleh akan selalu ada godaan ya yang mengarahkan pada potensi salah. Karena ada apa? Ada setan. Nanti kita akan belajar lagi. Nanti setiap itu cari lawannya. Setan lawannya siapa? Malaikat. Makanya dengarkan bisikan malaikat ketika ada provokasi dari setan. Akan selalu dua itu. Ya, kalau kalian misalnya keluar mau pakai sendal orang, itu pasti ada dua bisikan. Yang satu pakai aja dulu, ntar kan tinggal bilang setelah itu. Yang satu akan bilang jangan. Bagaimana kalau meninggal saat dipakai? Kan belum izin. Tuh. Nah, yang baik itu malaikat. Yang jelek setan. Jelas? Maka malaikat disebutkan 88 kali di Quran, setan disebutkan 88 kali. Sama itu jumlahnya. Artinya dalam setiap perbuatan kita, itu malaikat selalu mendorong untuk baik. Tapi saat yang bersamaan, setan juga selalu memprovokasi. Antum mau ngerjain apapun, setan tuh selalu memberikan was-was. Apapun itu. Termasuk mau ngaji juga begitu. Apa dikira akan lancar saja? Tidak. Mau itikaf juga begitu. Selalu itu. Nanti saat yang bersamaan ada bisikan lawan berupa kebaikan. Itu pasti itu. Jelas ya? Baik, itulah yang 4 yang sudah kita bahas. Sekarang masuk kita pada bagian yang ke 5, 6 dan 7. Baik, kita bangun konektivitas dengan Allah. Kemudian kuatkan ibadah, pokoknya sholat. Lihat contoh dari Rasul, bagaimana mengajarkan di semua aktivitas. Waspada dengan setan, yang keempat. Yang kelima, 6 dan 7, berarti ada 3 ayat lagi yang belum kita tampilkan ya. Baik, kalau sudah kita dapat poin ini, maka kita harus sudah mulai menata diri, menyiapkan ya. Jadi konsepnya kan sudah paham kan? Nah, maka eksekusi. Siapkan diri kita ya. Kalau mau ke undangan itu udah tahu petanya, udah tahu jalannya, dandan kan? Ya kan? Kayak baju yang rapi, udah disiapin semua kan? Nah, tinggal berangkat kan kemudian ya, udah tahu jalan, jadi lancar sampai ke tujuan. Undangan jam 10, setengah 10 udah datang, karena tahu waktu kan? Nah, maka kita pun sama, kalau sudah tahu, sudah paham, siapkan. Ya, tadi kan yang mau disiapkan apa? Iman, amal soleh kan? Akumulasinya jadi takwa kan? Maka yang kita siapkan agenda-agenda takwa, dan sudah tahu setannya menggodanya bagaimana. Jadi kita bisa atasi itu. Ya kan? Petunjuk Rasul untuk mempraktekkan semua ajaran itu seperti apa. Maka yang tinggal kita praktekkan bagaimana menyiapkan agenda takwa, mengenakan pakaian takwa kita supaya kita eksekusi. Kira-kira dari 7 itu ayat yang mana tuh yang ada pakaian takwanya? 26. Ya Bani Adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Terus walibasut taqwa dzalika khair. Itu ya. Ya anak cucu Adam, demi keagunganku aku telah turunkan kepadamu, berikan kepadamu pakaian yang menutup aurat. Nah, itu ada 2 maknanya. Ada secara fisikal, bahwa hidup kita itu akan tertutup auratnya, berpakaian yang benar. Jangan terbuka aurat. Aurat itu maksudnya begini, kalau kebuka jadi jelek. Aurat itu sesuatu yang terbuka, yang kalau kelihatan jelek itu aurat. Ya. Jadi aurat itu bukan tertutup, aurat itu terbuka. Sesuatu yang gak enak dilihat terbuka, makanya ditutup. Ya kan? Nah, kalau kelihatan jadi jelek namanya sau. Kalau jadi perilaku namanya su. Ya? Di sesuatu yang gak enak terlihat itu sau namanya, sauatikum. Ya kan? Sudah?
Qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sau'atikum wa risha. Risha di situ model yang bagus-bagus. Ya, silahkan, ini makna pertama, makna hakiki. Jadi silahkan kenakan pakaian yang bagus-bagus, modelnya mungkin juga bisa beraneka ragam, kan? Ini baju-baju, ya kita sebut baju koko kan modelnya macam-macam kan? Silahkan, jadi fashionable orang muslim itu. Quran itu menuntun kita untuk menyesuaikan berpenampilan yang bagus, silahkan, senyamannya. Ya, mungkin beraneka ragam budaya bisa macam-macam pakaiannya. Di Indonesia saja kan Masya Allah, Jawa dengan Sumatera dengan Kalimantan punya khasnya kan. Nah, tapi pakaian khas itu jangan sampai sebagus-bagusnya tapi aurat kebuka. Ya, aurat-aurat pokok yang nggak enak dilihat. Lihatnya aja nggak enak gitu kan. Ya, oh tapi kan itu biasa aja, berarti kebanyakan lihat yang nggak bagus. Karena kalau kebanyakan lihat, nanti mata itu sudah nggak sensitif lagi. Gitu. Kalau orang lihat gambar-gambar yang buruk, kebanyakan lihat nggak sensitif lagi. Malah terus dianggap biasa nantinya. Ya, ada orang nonton video porno atau lihat misalnya pornografi, gambar-gambar gak elok. Awal-awal itu pasti ada penolakan karena sau ketika dipraktekkan su. Tapi kalau keseringan dianggap biasa. Maka orang-orang yang menganggap normal aurat itu kebanyakan lihat yang salah. Makanya matanya nggak peka dengan yang benar. Ya kan? Itu pakaian terhormat kok. Iya, di kalangan Anda yang biasa ngelihat yang salah. Gitu kan? Paham ya? Nah, tapi kalau kita kembalikan pada cara yang benar, tertutup. Kan fitrah manusia itu sebetulnya kalau melihat sesuatu yang tak pantas dilihat, sensitif tuh, nggak enak ngelihatnya. Ya, ngapain sampai dibuka-buka begitu, gitu kan? Nah, dan seterusnya lah. Kita nggak usah bandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Ya, cukup kita berperilaku sebagai manusia aja. Nah, Allah itu mengatur kita supaya tampil bermartabat dan membedakan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Karena nanti ada fitrah makhluk yang memang nggak berpakaian. Kalau berpakaian jadi aneh. Memang auratnya mesti tampil. Ya, kalau nggak tampil jadi aneh. Apa diantaranya? Hewan. Ya, coba kambing kasih pakaian, aneh. Ayam kasihin jaket, aneh. Ya, silakan. Singa kasihin sarung, aneh. Ya, jadi bingung malah gitu. Ya, jadi bingung. Karena memang konsep hidupnya seperti itu, dibuat itu untuk tampil apa adanya. Ya, jadi keindahan, bahkan juga ketangguhan dan sebagainya ketika tidak pakai pakaian itu untuk binatang. Gitu ya. Nah, manusia berbeda, indahnya itu saat berpakaian. Ketika nggak berpakaian bikin gaduh. Ya. Jangan antum lah gitu ya. Ada orang telanjang tuh, dia masuk jalan tol pakai motor telanjang aja begitu bikin gaduh. Itu lepas dari Ragunan siapa tuh katanya kan? Ya kan hanya hewan yang tidak berpakaian. Manusia makanya aurat-aurat yang pokok yang harus ditutup itu mesti ditutup. Kalau enggak sau. Ya, sau tuh. Kemudian kalau jadi perilaku perilaku jelek. Ya. Sudah. Sau, orang Jawa bilang saru. Ya kan? Jelas? Nah, silahkan modelnya bisa diatur. Mau pakai jubah silahkan, mau pakai batik silahkan, ya, pakai pakaian gamis silahkan, baju-baju koko silahkan dan sebagainya. Silahkan. Yang penting modelnya menyesuaikan dengan tradisi masing-masing, nggak apa-apa. Nah, Islam itu adaptasinya itu indah, nggak banyak menyoal. Ya, jelas ya. Oh, dan nggak perlu muncul sentimen-sentimen. Oh, ini pakaian Arab nih, nggak nasional nih, nggak ada pakaian begitu. Ya, Pangeran Diponegoro pahlawan nasional bukan? Nasional, pakainya jubah. Coba lihat, Imam Bonjol pahlawan nasional bukan? Nasional, pakai jubah, atasnya pakai sorban. Dia kan? Kan tidak disebutkan pahlawan Nusantara kan? Pahlawan nasional. Dan di kita ini ragamnya diterima banyak, nggak ada masalah. Oh, yang paling Indonesia yang pakai batik misalnya, tidak juga. Ya, yang penting kita mempraktikkan nilai-nilai keindonesiaan dengan baik. Jadi pakaian keislaman itu nggak dibatasi dengan sekat tertentu. Tuh kalau di Indonesia mesti pakai batik, emang kafannya dari batik? Kan tidak juga. Pakai batik, alhamdulillah. Pakai jubah, alhamdulillah. Yang penting keragaman itu menyatukan kita, jangan saling mencela. Ya, saya senang pakai batik, pakai
pakai baju gamis, koko, pakai jubah, gitu kan. Tapi untuk menunjukkan bahwa semua ini layak untuk dipakai sepanjang menutup apa? Aurat. Jelas ya? Nah, cuma pakaian apapun sebagus-bagusnya intinya ada pada takwanya. Walibasut taqwa dzalika khair. Ya kan? Nah, jadi yang pertama itu maknanya makna hakiki. Ketika masuk libasut taqwa, maka itu masuk makna maknawi, majaz namanya. Jelas? Jadi pakaian itu ada dua, yang dikenakan, ini yang material, hakiki. Yang kedua dari perilaku. Perilaku itu menentukan juga, perilaku itu seperti pakaian. Ya? Tapi pakaian pun akan mencerminkan penilaian orang sebelum kita berperilaku. Ya kan? Coba antum nih sebetulnya ahli Quran dan sebagainya, tapi pakaiannya dilusuhin, pakaian lusuh, terus tambal-tambalan, compang-camping, terus dikasih cemong-cemongan misalnya. Masuk ke mall. Ya kan? Jangankan ke mall lah, ke masjid aja. Masjidnya nggak usah yang di sini, ke Istiqlal sana. Kira-kira cara pandang pengurus Istiqlal bagaimana? Akan berbeda karena yang dilihat pertama kan penampilan. Nggak bisa antum misalnya dan judge people by its cover. Nggak bisa. Orang kelihatan begitu bukan cover namanya, kan? Nggak bisa. Ya itu tuh kalau sewajarnya, ya. Jangan lihat orang berdasarkan penampilannya dulu. Enggak, penampilan itu menentukan. Dalil Qurannya kan tadi begitu. Maka tampil yang sewajarnya, jangan membuat orang tuh merasa resah dengan kehadiran kita. Ya, jelas? Nah, tapi yang kedua, sebagus-bagusnya berpakaian, kalau perilakunya buruk pun, tetap penilaian orang akan jadi buruk. Bagus nih, pakai dasi, pakai jas, wah keren. Nah, sepatunya nggak usah sebut merek lah, saya tidak ingin mengendorse. Pokoknya bagus lah, dari atas kepala sampai kaki, pakaian nilainya 1 miliar misalnya. Tapi korupsi, dan itu hasil nyolong, kan? Terus ketahuan. Kira-kira respon orang baik tidak? Tidak. Nah, karena itu mengenakan pakaian apapun itu pakaian takwa yang paling bagus. Perhiasan terbaiknya adalah perilaku yang disulam dengan nilai-nilai takwa. Walibasut taqwa dzalika. Tahu dari mana makna takwa di situ? Itu adalah makna sikap perilaku yang dibawa dalam pergaulan. Nanti ditafsir di Quran surah 49 ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'aban wa qabaila li ta'arafu. Teruskan, inna akramakum 'indallahi atqakum. Silahkan bergaul, mungkin beda daerah. Ini kan yang ada di sini, ya, Santi-Santi PKO ini kan nggak ada di daerah yang sama semua. Lombok, ya kan? Ada yang dari Medan, Medannya juga beda-beda. Ya, kan daftarnya Medan aja. Padahal belum tentu kan, mungkin dari Medan masih 100 kilo, itu kan? Masih sekian jauh. Ya, ada yang dari Madura, bilangnya Madura kan, padahal mungkin Sumenep gitu. Nah, nyebrang pulau lagi kan, ya nggak ada masalah, bagus itu. Ya, ada yang dari Depok, Bekasi, ada yang dari Aceh, dari macam-macam, mana-mana. Nah, itu syu'ub namanya. Dari Jawa sukunya mungkin bisa beda-beda, dari Sumatera bisa beda-beda, marganya kan lain-lain. Ada Nasution, ada Hasibuan, ada Lubis, itu kan? Dan seterusnya. Nah, jangan sampai menjadi sekat bagi kita untuk bergaul. Silahkan saling mengenal, lita'aruf, ya, bukan litakhasum. Untuk saling berkenalan, bukan saling bermusuhan. Islam itu menyatukan. Makanya kalau Anda belajar, ikut ta'lim dimanapun, materinya menyatukan. Jangan sudah belajar, kok setelah itu jadi pandai misalnya untuk mencela orang lain. Jadi bertentangan dengan isi Quran. Makanya saya suka bingung, ini belajar Qurannya yang mana ya gitu. Ya kan? Kan dakwah itu dengan hikmah kan? Ud'u ila sabila rabbika bil hikmah. Gitu. Bukan bil fitnah. Gitu kan? Jadi bukan dengan melahirkan pertentangan. Walaupun alasan-alasan itu jelas, teorinya misalnya ini salah. Tapi sesalah-salahnya pun ada cara menyampaikan supaya tidak menimbulkan masalah. Yang salah itu kan bukan yang salah itu kan diperbaiki, bukan dihujat. Firaun salah kan? Allah utus Musa dan Harun memperbaiki kan? Bukan untuk menghujat kan? Itu aja gampangnya begitu. Ya kan? Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina. Tuh. Katakan dengan lembut, la'allahu yatadzakkaru au yakhsha. Surat apa?
At-Taha ayat berapa? 43 sampai 44. Gitu. Nah, itu caranya. Jadi kalau kita paham dengan itu semua, bergaul itu enak. Cukup setan aja yang jadi musuh, itu aja udah repot kita. Setan, tuh, musuh kamu. Ya. Itu setan satu aja udah repotnya. Tidur diganggu, bangun tidur diganggu. Ya, single diganggu. Ya, kan jomblo dengan single beda kan? Ya kan? Berumah tangga diganggu. Ya kan? Mau kerja diganggu, ngajar diganggu, repot memang setan satu tuh. Terus mau nambah musuh. Capek, apa nggak capek hidupnya begitu? Terus ngaji lagi. Kenapa ngaji jadi tambah musuh? Ngaji itu tambah teman, tambah kawan, tambah objek dakwah. Bagaimana bisa begitu? Inna akramakum indallahi atqakum, kalau takwanya muncul. Makanya belajar pakai takwa, beramal pakai takwa. Jelas ya? Nah, jadi kita sudah tahu tadi koneksi imannya, cara mengaktifkannya, contohnya, kemudian tantangannya, musuhnya. Lalu kalau sudah tahu petanya, bikin peta hidup dong. Roadmap kan judulnya roadmap sekarang itu. Ya kan? Jalan hidup, peta kehidupan. Ya kan? Kalau sudah paham dengan itu semua, mulai dibikin. Nah, lalu pede lakukan. Pede karena kita itu dicipta oleh Allah sebagai makhluk terbaik, yang mulia. Ini ujung kepala sampai ujung kaki ini mulia semua nih. Terhormat kita itu. Makanya saking terhormatnya muncul hukum haram. Haram itu kan akarnya hurmah. Diselap ke dalam bahasa Indonesia hormat. Kenapa muncul haram? Supaya menjaga kehormatan kita. Karena kita dari lahir sampai berkehidupan, sampai pulang, oleh Allah itu spesial. Dibandingkan semua makhluk yang lain dimuliakan. Statusnya terhormat. Maka muncul ayat ke-6. Quran surah ke-17 ayat 70. Bani Adam lagi. Walaqad karramna bani Adam. Quran surah 17 ayat 70. Walaqad karramna bani Adam. Itu pakai lam dan qad tuh. Pakai taukid dan tahqiq. Ya. Ada ayatnya paling kanan di pertengahan di mushaf. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat tayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Ada ayatnya enggak? Nah, itu. Jadi kita sejak dicipta itu sudah fisiknya sempurna dan sumpahnya dengan 3 risalah nabi yang viral di surat At-Tin surah 95, wat-tini waz zaitun, risalah Nabi Isa alaihissalam, wa turisi di Nabi Musa alaihissalam, wa hadzal baladil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu fisiknya. Fisiknya sempurna. Kesempurnaan di situ, takwim itu maksudnya kesempurnaan fisik yang sesuai dengan maslahat hidup. Jadi ukurannya itu bukan cara pandang manusia, ukurannya ukuran Allah yang mencipta sesuai dengan maslahat hidupnya. Karena itu nggak boleh dirubah. Ya, walaupun nanti secara tampilan fisik itu bisa beragam. Mata ada yang hitam, putih, ada yang hijau, ada yang kelihatan biru, ya. Kulit beda-beda, ada yang ya putih, ada yang sawo matang, ada yang matang banget, gitu kan? Ada yang hitam, ada yang ungu, ada. Jadi kalau Anda ke Sudan itu, di salah satu distrik itu ada yang iklimnya itu begitu panas tuh, cuacanya panas banget. Itu beda-beda panasnya kadarnya. Ada yang standarnya cuma ya 23, 25. Ya, di Afrika jangan semua dilihat hitam, banyak yang putih. Di Libya banyak yang putih, ganteng-ganteng. Ya, saya nggak sebut perempuan ya, laki-lakinya aja. Mesir juga kan Afrika, Afrika Utara. Gitu kan? Ya. Sebab perempuan tuh kasihan, dan kadang kasihan tuh maksudnya begini, ke kitanya bukan ke perempuannya. Bisa jadi kalau nggak bisa jaga hati, fitnahnya banyak. Ngelihat yang cantik bisa jadi salah, syahwat muncul. Lihat yang jelek, ngejek. Kan sama aja dosanya. Sama-sama dosa kan? Coba lihat. Ya, kalau Anda bercanda dengan yang jelek, ngejek kan sebenarnya. Ya kan? Tapi kalau dengan yang cantik jadi syahwat kan? Nah, makanya pandai-pandai jaga itu tuh, jaga hati, jaga syahwat. Makanya laki-laki aja lah gitu ya. Contoh. Nah, ada yang panasnya sekitar 36, 37 ya.
dekat ke 40 coklat. Ada yang memang standarnya itu 40 ke 45 hitam. Ada yang rata-rata 50, kadang-kadang ke 55. Jadi kalau yang dari 26 ke situ, kayak kita nih kan paling-paling 26, 30-an lah gitu ya. Masuk ke wilayah itu yang 50, 55, waduh nggak bisa tidur. Ya, itu subhanallah, kalau mau tidur itu nyiram air dulu, kasurnya disiram air dulu, baru bisa tidur. Gitu. Tapi apakah itu Allah turunkan untuk menjadikan sifat rasial muncul di manusia? Bukan. Supaya mereka bisa mudah menyesuaikan dengan alam. Gitu. Di yang 55 itu, 50-55. Ya, kenapa kulitnya itu sampai ungu? Ketika mereka keluar, itu bisa menyesuaikan dengan alamnya. Biasa aja kerja-kerja. Aktivitas nyaman. Dan gak akan merasa takut jadi hitam. Udah ungu. Ya. Tapi itu bisa menerima, jadi adaptasi dengan cuacanya tinggi. Dan Masya Allah, hemat. Masak telur, taruh dikit di luar sebentar, matang, balik lagi. Jemur pakaian, saya pernah itu waktu di Libya, musim panasnya panas banget itu. Ya, baru nyuci, cek, keluar jemur. Masuk lagi, cek, begitu keluar lagi, udah kering, masuk ini. Ya Masya Allah, bersyukurnya banyak banget sama Allah tuh. Bersyukur, jadi cara melihatnya begitu. Gitu ya. Nah, ini kembali kepada apa yang kita bahas tadi, secara fisik sempurna. Jadi jangan pernah melihat diri ini beda dengan orang, tidak. Ya, karena memang kita secara pribadi punya misi. Nah, setiap tampilan kita ini itu sesuai maslahat hidupnya. Kalau nggak begitu, jadi masalah nanti ke depannya. Kadang orang dari pesek pengen mancung, padahal dengan peseknya itu mungkin maslahatnya lebih banyak. Ya, lebih mendukung dia untuk pekerjaan tertentu, tampilan sesuai dengan keadaan dan sebagainya. Gitu kan? Ya, dan kalau merubah jadi bahaya nantinya. Jadi repot. Kan ukuran itu udah sesuai. Walladzi qaddara fa sesuai. Jadi antara hidung dengan ini, dahi ini, ya, di jidat ini, di dahi ini seimbang. Makanya kalau sujud itu pasti sesuai itu. Ya, ketika dahinya menempel, kan? Umirtu au umirna, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, umirna an nasjuda bi sab'ati a'dha. Kita diperintahkan untuk sujud dengan 7 anggota tubuh kan? 1 jabhah, kening dahi. Yang kedua 2 telapak tangan, 1 tambah 2 3. Yang ketiga 2 lutut, 3 tambah 2 5. Ya, 6 dan 7-nya mana? Ya, 2 jari atau jemari di 2 telapak kaki. Ya, 2 itu. Jadi 7. Nah, ukuran kesempurnaan bisa nyamannya, kening itu bisa lurus sampai ke belakang, kepala lurus, bagus gitu sujudnya. Nah, itu ada untuk menempelkan ini hidung. Tapi isyaratnya itu hanya menunjuk ketika menyebutkan jabhah, ini menunjuk kepada hidung. Maksudnya apa? Ada keseimbangan antara kening dengan hidung. Kalau tempat sujudnya itu bagus, bersih seperti sekarang kita ini, maka hidung menempel itu akan lebih seimbang. Ya. Tapi kalau tempatnya misalnya ya diprediksi ada debu, walaupun bersih apa, tapi mungkin sensitif hidung apa, itu hidung bisa naik sedikit misalnya kan, tapi masih tetap seimbang bagus. Nah, kalau dirubah dari pesek jadi mancung, nggak akan seimbang. Begitu mau nempel, pasti nyangkut dikit begitu. Ya kan? Ya. Makanya kalau antum namanya Picasso aja, nggak usah jadi Pinocchio. Jelas ya? Itu. Jadi nggak usah dimancung-mancungin, yang mancung nggak usah pesekin, sebab ketika dia pesek jadi begini ntar sujudnya. Yang mancung jadi begini. Ya, paham ya? Ya, sesuaikan aja apa adanya sesuai dengan fitrah yang Allah telah berikan. Karena setan diantara godaannya begitu, provokasi tuh, model berkembang bro, ini bro tuh masuk. Oh, nggak bagus kalau nggak dirubah dulu aja dikit tuh kan. Ya, minimal tampilin dulu. Mula-mula tuh cuma nempel-nempel, besok-besok diganti. Sampai ganti ya gender sampai ganti gender, sampai ke kelamin. Itu ada ayatnya di Quran An-Nisa tuh ya, di ayat 118-119 itu kan, la'anahullah itu kan. Kemudian apa, la'anahullah, terus ala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa, teruskan wala udillan lahum wala umanniyan lahum, terus wala amurannahum fala yubattikunna adhanal an'am, teruskan wala amurannahum wala fala yughayyirunna khalqallah. Tuh, itu.
Itu harus kenal, makanya kenal setan, mesti kenal. Kalau nggak kenal, nggak tahu was-was setan apa bukan. Gitu. Wala udillannahum, aku akan sesatkan, banyak dibikin tersesat. Wala umanniyannahum, aku kasih angan-angan, banyak menghayal. Ini waktu ngaji juga mungkin berhayal. Yayalin tuh. Tuh tempat-tempat setan tuh yang kotor-kotor, toilet, makanya toilet itu puncak khayalan. Jangan lama-lama kalau masuk toilet. Kok belum keluar? Sebentar, inspirasi lagi datang. Inspirasi, imajinasi, inspirasi apa nggak ada tuh. Jangan lama-lama, toilet cepat keluar. Udah pasti itu. Udah pasti, kalau nggak percaya silahkan. Begitu masuk toilet, pub misalnya kan, buang air besar atau apa, itu otomatis tuh setannya masuk, goda. Jelas ya? Nah kemudian yang selanjutnya apa? Ya, yang selanjutnya itu akan didorong juga untuk dekat dengan hewan, tapi hewan-hewan itu nanti ya mungkin ada yang diberi tampilan aneh-aneh, ada yang dirubah, ada yang dilukai, ada yang macam-macam. Ujung-ujungnya merubah diri, ya, merubah tampilan diri. Tampilan diri itu bukan pada yang dibenarkan, tapi pada yang dilarang. Mulai nempel-nempel dulu, pakai tato misalnya kan, ya tato naga, pengen kelihatan serem. Begitu tua jadi cacing, kan keriput terus mengecil, tuh kan, yang menutup apa namanya tempat wudhu, macam-macam lah, ya habisin. Setelah itu robah-robah diri, ya ganti, sampai kan terlihat sekarang fenomenanya kan, laki-laki pengen jadi perempuan, perempuan pengen jadi laki-laki, robah ini itu, dari merubah suara, kena razia malam-malam. Anda siapa? Nia Pak. Yang benar siapa? Nia. Nama lengkap Kurniadi. Oh kan, yang macam-macam. Ya, nggak usah aneh-aneh lah. Ya, baik. Nah, jadi yang kita ingin kembalikan, walaqad karramna bani Adam. Karena fisiknya sudah bagus, maka dimuliakan oleh Allah. Fungsinya jangan salah. Ini mata udah paling bagus. Karena bagus, fungsinya harus mulia. Jangan memandang yang jelek, karena akan jatuh kehormatan. Ya, nggak percaya apa? Orang-orang yang suka melihat gambar-gambar yang nggak bagus, kehormatannya jatuh. Coba kalau ketahuan dipublish, itu tuh suka ngelihat gambar-gambar pornografi itu, jatuh kan kehormatannya, kan? Makanya mata pakai untuk memandang yang benar. Lagi-lagi nyambung ke Bani Adam pertama, pakai iman kalau mau benar. Turunlah surah Cahaya, surah ke-24 ayat 30 sampai 31 untuk perempuannya. Qul lil mu'minin, iman dulu, yaghuddu min absar. Kapan ghadul basar itu? Ketika yang dipandang gak bagus, palingkan. Maka orang beriman memandang yang baik saja. Ini lisan, lisan ini mulia. Kan tadi ayatnya walaqad karramna bani Adam, gitu. Udah pakai Bani Adam, kami muliakan cucu Adam itu. Karena mulia, lisannya istimewa, sempurna. Kesempurnaan itu jangan sampai dikotori, jangan diturunkan martabatnya. Maka berkatalah yang baik-baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyas. Makanya dilarang mencela. Haram hukumnya bikin hoax, gibah, haram. Haram itu dari kata hurmah. Ketika seseorang bikin hoax, itu sedang merendahkan kehormatan. Ketika mencaci, turun kehormatannya. Ada ustadz nih, bagus lagi ngajar, tiba-tiba mencaci maki orang. Mencaci maki orang, caci maki ustadz lain. Pasti diantara sekian jamaah itu akan ada yang gak sepakat. Turun kehormatannya. Apalagi direkam terus viral, ya kan? Apalagi dipakai mencuri, pakai korupsi, dan seterusnya. Lalu ketangkap sama KPK, sama kejaksaan, polisi, diekspos, disampaikan, ketahuan, kasihan. Kasihan tuh keluarganya maksudnya. Yang korupsi bapaknya, anaknya yang dibully, itu kan? Istrinya yang capek. Tuh, makanya mesti benar-benar kalau punya akun media sosial mesti ditata, kan punya iman. Jangan sampai bikin konten-konten yang gak bagus. Mau kasih masukan boleh, tapi dengan kata-kata yang baik. Begitu kata-katanya kotor, yang repot orang tuanya kan. Hah? Jelas? Baik ya. Nah itu gambarannya. Dimanapun beraktivitas, mau di daratan, mau di lautan. Kalau ke udara kan gak mungkin. Makanya disebutkannya wa hamalnahum fil bardi wal bahr. Ya. Jadi kalaupun antum di daratan, kemana aja bersikap dengan takwa yang mulia, pasti selamat. Kalaupun ke lautan, ya, aktivitas di kapal laut, berenang macam-macam dan seterusnya, cari ikan,
ya, menyelam dan bersikap dengan baik, termasuk juga pada alamnya. Pada alamnya, naik gunung bersikap baik, jangan jumawa masuk gunung. Sombong tersesat nanti. Menyelam juga begitu, banyak jin. Jin itu kan diantaranya menyelam. Di dasar-dasar lautan tuh banyak jin. Apa ayatnya? Yo, saya kasih clue-nya. Nabi Sulaiman bisa menaklukkan setan-setan dari kalangan jin yang diantara aktivitasnya menyelam. Ayo. Mana Quran ini? Cari kata-kata setan. Nabi Sulaiman menaklukkan setan-setan dari kalangan jin. Ayo surat Saba buka. Terus? Mar, kencangin Mar suaranya Mar. Tegap Mar. Yo. Tuh, surat apa? Shad. Ayat 37. Nanti nyambung tuh dari surat Saba, terus juga ke surat Shad juga ada ditemukan. Ya, nanti di surat Saba itu tentang jifanin kal jawab dan seterusnya, kemampuan-kemampuan itu, menaklukkan awan dan seterusnya. Nanti di surat Shad dirinci lagi. Ya, ada salah satu di antara aktivitas jin-jin itu yang di lautan terdalam. Di antara untuk menyelam. Ruas itu menyelam ke dalam. Lihat di tafsirnya nanti. Ya, di pegunungan juga sama. Ada bagian dari jin-jin dan sebagainya. Ada. Ya, kalau ngajinya khatam kita nanti insya Allah akan temukan. Cuma bukan pembahasan itu yang sedang kita bahas. Ya, maksudnya apa? Kalaupun beraktivitas di lautan, mencari ikan, sedang diving, menyelam apa, tetap dengan takwa, jangan sombong. Itu ya. Nah, sehingga tampil terhormat dan Allah jaga. Naik gunung juga jangan sombong. Ya, ada adabnya. Demikian seterusnya. Ya, kemudian mencari rezeki karena kita sudah mulia, maka rezekinya pun harus yang baik-baik. Razaqnahum minat thayyibat. Harus yang baik. Kalau nggak baik, berarti imannya bermasalah. Jelas? Nah, udah 6 aja konsisten tuh. Makanya rukun iman ada berapa? 6. Jangan salah. Kan udah dikasih jalan yang benar, petunjuknya ada, rasulnya ada, dijelasin, setannya dijelaskan. Gangguannya begini, udah tinggal tampil aja, terus pede, kita itu makhluk terbaik, pede jalanin, udah 6. Begitu lewat yang 6 dilewatin, disuruh beriman malah kufur, disuruh rendah hati malah sombong, disuruh takwa malah membangkang, itu kan, kriminal dan sebagainya. Maka pulangnya susah. Oleh karena itu dikecam oleh Allah saat pulang. Muncullah surat Yasin ayat 60 sampai 65-nya itu. Ya, diminta waspada dengan setan malah diikuti. Makanya ketika kembali kepada Allah dibalikin komitmennya. Ya, alam ahad ilaikum ya bani Adam. Terus Allah ta'budu syaitan. Aku kan udah bilang ke kalian, kan kita udah komitmen. Ahad itu kan mengambil ahdun, ta'ahud itu mengambil komitmen, perjanjian. Kita kan udah ngambil perjanjian. Al-A'raf 1 juga kan ada perjanjian. Jangan diikutin setan, malah diikutin kalian ini. Yang kalian selalu lakukan itu bangun koneksi dengan aku, dengan ibadah. Wa ani buduni hadza siratum mustaqim.